Pak Prabowo mengingat kembali peristiwa 98. Kala 98 itu Presiden Soeharto sedang kuat-kuatnya, habis pemilu, kemenangannya sampai di angka 80% gitu loh Pak. Lalu Pak masuk krisis ekonomi berimbas kepada krisis politik dan Pak Harto akhirnya berhenti sebagai presiden. Jadi ada pesimisme yang sangat luar biasa di tengah masyarakat kita dan umumnya adalah di generasi kaum muda yang mulai memperlihatkan sikap gak percaya pada pemerintah gitu loh Pak. Kalau logika akal sehat kita, banyak presiden itu ditemuin. Ini dia yang menemuin. Iya. Apa maknanya menurut Abang? Guys-guysku, kembali lagi di Torpedo. Abis libur lebaran ini, efek-efek lemak lontong tuh kayaknya bakal berkurang. Karena ini kita udah ketemu aktivis yang sudah lalu lalang di televisi nasional. Kalian semua udah pasti udah tahu lah. Ini apa ini cerita ini hari ini, Bang? Kita kehadiran Bang Ray Rangkuti, pengamat politik nasional, Direktur 5 Lingkar Madani. Kalau kemarin itu terakhir aku mendengar pernyataannya agak ngeri-ngeri sedap. Ya, Bang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu lebih bagus bikin partai sama Jokowi. Aduh. Nah, di Bang Ray ini juga kita akan melihat kondisi politik, terutama pada saat Lebaran. Karena Lebaran ini kan momennya buat silaturahmi. Iya. Kalau pada buat bulan puasa itu kan menahan diri, makanya pemerintah dan DPR itu biasa sering kebut bikin aturan situ. RUU Omnibus Law di saat bulan puasa, RUU TNI bulan puasa. Yeah. Nah itulah kelebihannya Indonesia ini. Nah kita tanya nih ke Bang Ray, bagaimana Bang melihat pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo kemarin? Karena Abang kemarin mengeluarkan rilis juga kan, 50-50 pertemuan itu. Tiba-tiba terjadilah minggu depannya itu Bang. Gimana Saat Bang? itu saya mengatakan kecuali ada hal-hal di luar kendali mereka yang membuat pertemuan itu tidak terjadi. Ternyata tidak gitu. Justru yang ada adalah makin banyak faktor-faktor yang mengharuskan setidaknya ya Pak Prabowo merasa harus ketemu dengan Ibu Mega gitu. Nah saya mengatakan begitu itu karena ini kan boleh dibilang di luar bayangan semua orang. Model pertemuan ini gitu. Orang membayangkannya mungkin merefernya ke peristiwa ketemunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan di sebuah tempat yang netral gitu ya, yang lebih ini macam-macam, ternyata tidak gitu. Nah, dengan pemilihan tempat seperti itu membuat saya melihatnya ada faktor yang cukup kuat ya bagi Pak Prabowo dan mendesak bagi Pak Prabowo untuk segera ketemu dengan Ibu Mega gitu. Harus diingat tuh ya kan habis itu beliau sekarang melanglang muter ke berbagai negara kan gitu. Jadi sebelum melanglang buana itu beliau harus memastikan harus ketemu dengan Ibu Mega gitu. Nah artinya apa gitu? Artinya kalau sebelumnya itu saya katakan 50-50 gitu ya, bahkan saya merasa kemungkinan ini nggak akan ketemu juga gitu. Kenyataannya yang terjadi adalah faktor yang mendorong Pak Prabowo merasa harus ketemu dengan Ibu Mega. Nah karena ada faktor yang merasa harus dorongan itu yang besar dari Pak Prabowo, maka Pak Prabowo nggak buat syarat administrasi gitu loh. Kan nggak ada usianya harus sekian ya kan, SKCK apa nggak ada. Ibarat kata terserah Ibu Mega deh di mana aja, kapan aja, hari apa, gue datang kira-kira gitu loh. Penting jadi itu barang. Yang penting ketemu gitu. Maka jadilah kan malam hari di rumahnya Ibu Mega kan gitu. Dan tidak boleh dipublikasikan. Bang, presiden mendatangi Presiden RI kelima. Ya. Dan itu di kediaman di Teuku Umar. Ya. Kalau logika akal sehat kita, banyak presiden itu ditemuin. Ini dia yang menemuin. Ya. Apa maknanya menurut Abang? Pertama harus diakui soal kematangan Ibu Mega kan. Nah kalau ini kan pertemuan rencana pertemuan ketiga kan. 2 kali sebelumnya itu kan batal ya di Oktober dan akhir Januari menjelang Februari gitu. Yang pertama di Oktober itu saya kira masih persoalan mereka habis Pilpres ya. Jadi egonya masih sama-sama cukup kuat gitu. Nah di waktu Januari Februari itu ada kasus Hasto kan yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu jadi penghalang mereka untuk kemudian ketemu. Jadi Ibu Mega
setelah itu rasanya Ibu Mega mengatakan saya nggak terlalu penting lagi lah ketemu dengan Pak Prabowo, itu kira-kira tuh. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi kelihatan geliat dari orang-orang di lingkungan Ibu Mega yang mendorong supaya dilakukan pertemuan itu. Gitu. Sampai kemudian muncul Mbak Puan kan, yang tiba-tiba mengumumkan kepada publik ada rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya. Beliau bersama dengan Dasto dan juga bersama dengan Pak Ahmad Muzani gitu ya. Nah, melihat itu saya udah baca, oh berarti setidaknya kemungkinan sekarang ada dua paksi nih di PDI gitu. Satu paksi yang saya sebut sebagai paksinya Puan gitu, paksi DPR gitu kira-kira. Satunya paksinya DPP gitu. Yang DPP ini kelihatan mulai mengambil sikap nggak terlalu penting lagi ketemu dengan Pak Prabowo gitu. Nah, tapi entah bagaimana pikirannya Mbak Puan sehingga mendorong kembali ada pertemuan itu gitu. Nah, saya ketika melihat itu saya mengatakan 50-50 karena di sisi Pak Prabowo rencana pertemuan itu tidak lagi dikonsolidasi oleh Ahmad Muzani, tapi udah langsung ke Dasko. Gitu. Wah, kalau udah Dasko naik lagi nih kan kira-kira gitu ya kan. Kalau udah Dasko naik ini gitu kan. Nah, oleh karena itulah kejadian seperti malam itu gitu. Artinya kalau sebelumnya ini kan Ahmad Muzani. Pertama Ahmad Muzani dan selalu gagal kan 2 kali itu gitu. Saya kira persoalan Ahmad kalau sebetulnya pertemuan terjadi berdasarkan pintunya Ahmad Muzani itu menandakan kepada kita geng Solonya melemah gitu. Karena istilah saya di Gerindra itu ada geng Solo, ada ya Gerindra ini gitu. Nah, Dasko ini kan selalu dikaitkan dengan geng Solo itu gitu kan. Nah, jadi pertemuan ini bagian dari itu gitu. Nah, cuman dengan pertemuan ini lalu Pak Dasko juga mengatakan nggak mengundang dan nggak memberitahu sama sekali dengan Pak Jokowi. Nah itu juga berarti ada kelihatan ada mulai renggang lagi nih, ya kan di satu segi gitu ya. Nah itu segi yang lain tuh. Nah oleh karena itu pertemuan ini menurut saya banyak simbolnya ya, termasuk di dalamnya mencoba meredam perbedaan antara paksi di dalam PDI maksud saya. Paksi DPR dengan paksi DPP gitu. Paksi DPP-nya kelihatan kan ya nggak ada pakai ketemu lagi lah kan kira-kira gitu ya. Sementara ini gitu. Nah Ibu Mega melihat itu tetap mencoba mengkompromikan keduanya. Oke ketemu tapi malam hari di rumah saya gitu loh. Dan private gitu. Kan ketemu jadi yang paksinya DPR ya sudah ketemu. Paksinya DPP penegasan Ibu Mega bahwa Ibu Mega nggak akan masuk ke dalam koalisi. Karena itu ininya gitu loh Pak. Jadi sebetulnya ada persoalan di internalnya juga yang memungkinkan Ibu untuk menerima Pak Prabowo pada malam hari ini. Ada semacam desakan yang muncul dari paksi yang saya sebut sebagai paksinya Puan atau paksinya DPR ini. Bang, aku dulu. Oh yes. Aku dulu, gantian lah, Bik. ini sur kita kalau ada Rangkuti yang kita torpedo ini. Jadi Medan semua. Emang Medan yang bikin ribut negara ini. Jadi Bang, kalau Abang membaca secara politik, mengapa sih seberapa penting Bu Megawati itu sehingga Prabowo harus menemui Ibu Mega di kediaman dan malam dan dilakukan secara tertutup? Biasa kan kalau orang didatangi presiden selalu wah kalau bisa terbuka, undang wartawan. Undang ini. Terus ini kalau kita biasa ada jeda makan berapa jam, ditunggu-tunggu. Kalau bisa pagi atau siang atau matahari masih ada lah. Kenapa sih seberapa penting Ibu Mega itu sehingga Prabowo harus bertemu dengan kondisi seperti itu? Ini pertanyaan yang saya tunggu nih. Kan saya menyebutkan tadi ini faktor terbesar dorongan bertemu itu kan ada di Pak Prabowo itu. Nah, jadi apa yang membuat itu? Situasi ekonomi saat ini gitu. Situasi ekonomi ini mungkin sudah dianalisis lah ya oleh pihak istana. Memang akan sulit. Tapi tuh, ini kan dari sisi legislator, PDP kalau voting dari Kim Plus nggak ada apa-apanya. Apa sih kekuatan Bu Mega ini? Bukan itunya. Kan kalau soal ekonomi ini bukan soal regulasi kan. Kan kita lihat nih, dolar cukup kuat kan, 17.000 sekarang. PHK di mana-mana. Gerakan mahasiswa
yang menolak RUU TNI. Kan tadi Anda udah membuat jadi awal tuh kan, sengaja dibuat di bulan Ramadan dengan asumsi akan mereda gitu. Kenyataannya enggak gitu loh, Pak. Iya. Gitu. Saya juga gak terkejut kok bisa ya gerakan mahasiswa yang kita lihat polanya dalam 10 tahun terakhir di eranya Pak Jokowi itu paling bertahan 4 hari gitu ya. Ini bisa loh. Dan setelah Lebaran juga katanya akan terus digalukan penggalangan dan sebagainya gitu. Itu kan semua di luar perkiraan. Yeah. Dan jangan lupa di kalangan Gen Z-nya juga ada yang disebut tagar dengan Indonesia gelap. Yeah. Di luar Gen Z-nya, di generasi di atasnya sedikit namanya kabur aja dulu. Gitu. Jadi ada pesimisme yang sangat luar biasa di tengah masyarakat kita dan umumnya adalah di generasi kaum muda yang mulai memperlihatkan sikap gak percaya pada pemerintah gitu loh, Pak. Dan oleh karena itulah dan memang ditambah fakta dari luar soal ada kenaikan tarif yang dilakukan oleh Amerika, sedang setidaknya itu berimbas ke kita, IHSG kita sampai 2 kali ditutup, ya kan, dan sebagainya. Artinya, secara faktual kita tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Itu faktualnya tuh. Dan kesulitan ekonomi di saat yang bersamaan mulai muncul gerakan-gerakan yang memperlihatkan ketidakpuasan terhadap Pak Prabowo, dan mungkin eskalasinya akan meningkat. Gitu. Dan faktor yang ketiga, Ibu Mega ternyata kokoh sebagai seorang politisi yang mengambil sikap berbeda dengan Pak Prabowo. Anda bisa bayangkan. Jadi sedikit banyak bayangan saya ini, Pak Prabowo mengingat kembali peristiwa 98. Kala 98 itu, Presiden Soeharto sedang kuat-kuatnya, habis pemilu, kemenangannya sampai di angka 80% gitu loh Pak. Lalu Pak masuk krisis ekonomi berimbas kepada krisis politik dan Pak Harto akhirnya berhenti sebagai presiden. Maksud Abang dari sekarang memori itu muncul. Ya kan? Di mana Pak Prabowo saat itu bagian dari Orde Baru. Dan yang jatuh itu adalah mertuanya. Jadi dekat sekali peristiwa itu dengan dirinya gitu. Nah, tanda-tanda krisis kita juga sedang kita alami sehari ini gitu loh. Yeah. Jadi bahasa yang lain yang saya bisa persingkat, Pak Prabowo mungkin ya menyadari krisis ekonomi ini kalau nggak dikelola akan berefek terhadap krisis politik. Yeah. Kalau kemudian krisis politik bercampur krisis ekonomi, 5 tahun itu belum tentu terjadi gitu loh Pak. Nah, oleh karena itulah harus ketemu nih. Ketemu dengan siapa? Dengan simbol oposisi saat ini. Yang formal namanya Ibu Mega, gitu loh kira-kira tuh. Nah oleh karena itulah beliau mendatangi Ibu Mega, faktor utamanya itu tadi. Dan sebelum itu kan juga beliau udah mengatakan saya terbuka kok sekarang berdialog dengan siapapun gitu. Jadi itu mau berdialog dengan siapapun ini termasuk katanya dengan tokoh-tokoh Indonesia gelap itu kan. Itu menandakan kepada kita memang ada hajat sekarang dari Pak Prabowo. Is okay lah kita menghadapi krisis ekonomi. Tapi ayo dong kita punya komitmen jangan sampai kepada krisis politik yang berujung kepada pemilu tidak tepat waktu gitu loh kira-kira tuh. Tapi kan Bang, paham maksud saya ya? Ngeri. Sampai ke situ. Tapi aku balik lagi mundur. Tapi kan krisis ekonomi ini ya banyak pengamat bilang ya kebijakan-kebijakan Pak Prabowo sendiri kayak MBG, dana antara, efisiensi anggaran. Terus kemudian dia bertemu dengan Ibu Mega berharap ini selesai gitu. Enggak itu. Bayangan saya itu Pak Prabowo tidak sedang mencari ide bagaimana menyelesaikan krisis ekonomi ini gitu loh Pak. Ketemu dengan Ibu Mega itu gitu. Beliau hanya ingin mencapai komitmen bahwa kalaupun krisis ekonomi ini akhirnya kita hadapi, ya mbok ya jangan sampai kepada krisis politik gitu loh kira-kira tuh. Bertemu lah itu kan ya. Jadi ya mari sama-sama kita hadapi krisis ekonominya. Anda tetap di luar, ya saya jadi ini. Tapi mari jangan sampai krisis ekonomi ini berimbas kepada krisis politik. Itu bayangan saya, target saya. Makanya kan saya mengatakan pertemuan itu kalau dibuat poinnya itu 70 untuk Ibu Mega dan 30 untuk Pak Prabowo gitu. Karena itu tadi kan sekarang Ibu Mega seperti di atas ini semua ya kan. Tapi 30 itu pun bagi Prabowo penting banget. Karena dia semacam punya ikatan, ya setidaknya komitmen lah. Misalnya dengan Ibu Mega, oke,
waktu 5 tahunan itu dijaga gitu loh. Dan itu penting bagi Pak Prabowo gitu. Meskipun dia cuma dapat 3 gitu loh, kira-kira 30 gitu. 30 itu daging lah gitu loh. Bang, aku berani bilang bahwa PDIP lah yang selalu berada di belakang suara-suara masyarakat. Kemarin gerakan mahasiswa. Di sini juga banyak telatnya pengangkatan CPNS, legislatornya ya mungkin ya diduga faksinya DPP kenceng banget. Efektif nggak Bang pertemuan kemarin itu untuk meredam bahwa yang aku tangkap Abang tadi, biar ada stabilitas politik, ya kan? Biar mereka bisa menjalani badai gelombang resesi ini dengan tenang gitu loh. Efektif nggak nanti bakalan ada yang senyap, silent gitu? Ini juga pertanyaan menarik. Kan ada 2 tadi Abang bilang. Iya, menarik gitu. Dan kalau sebetulnya Banteng kan Bang, begini. kalau Banteng itu kan, merah matanya kan. Di seruduknya itu, kalau dia nggak sur itu. Nggak sur dia di seruduk itu. Jadi gini, kan di politik ini kayaknya kita harus lihat ada 2 hal ya. Yang prinsipil, yang teknis gitu. Bagi Ibu Mega nggak bisa negosiasi dengan hal-hal yang prinsipil. Kalau beliau mau negosiasi hal yang prinsipil, ketika ada isu 3 periode kan ya ikut aja. Betul. Gitu. Kan satu-satunya ketua partai yang mengatakan dengan tegas menolak itu kan cuma Ibu Mega. Gitu. PAN ikut, Golkar ikut saat itu kan. Lalu PKB juga ikut saat itu 3 periode. Masih Jokowi ini presiden kita. Nah iya saat itu gitu. Tapi kan justru ketua partainya Presiden Pak Jokowi hari itu mengatakan tidak. Gitu. Itu yang prinsip. Jadi bagi Ibu Mega menurut saya hal-hal yang prinsip itu nggak dinegosiasikan. Itu satu hal itu. Tapi ada bagian elemen teknis dari prinsip itu yang negosiable. Kompromis gitu. Misalnya apa gitu. Bagi Ibu Mega mungkin ya, bagi Ibu Mega gitu. Tidak boleh melibatkan TNI ke ranah sipil. Gitu kan. Maka ketika ada tarikan sampai 16 jabatan sipil, oke, kita nego tuh. Akhirnya sekarang 14. Kayak gitu kira-kira gitu. Itu elemen teknisnya kira-kira gitu. Tapi prinsipnya adalah tidak boleh militer tuh masuk ke ranah sipil gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, makanya ketika Pak Dasko menginformasikan adanya pertemuan itu dengan tidak membuat isi dari pertemuan, hanya menyebut menjalin silaturahmi bla bla, kan persepsi orang Ibu Mega seperti tanda kutip lah ya ditaklukkan gitu. Lalu muncullah pernyataan DPP yang mengatakan kami tetap oposisi. Apa artinya itu? Artinya mungkin di dalam pertemuan itu sudah ada semacam kesepakatan ini tidak boleh diumbar gitu. Tiba-tiba diumbar oleh Pak Dasko gitu loh. Sayang ini barang kok nggak diumbar soalnya. Melalui sosial media. Melalui sosial media gitu ya. Oleh karena sudah diumbar oleh Pak Dasko, akhirnya keluarlah pernyataan DPP PDI Perjuangan, kami tetap oposisi. Gitu. Nah, apakah itu kekeliruan Pak Dasko atau kelancangan Pak Dasko, saya nggak tahu. Tapi ketika DPP PDI Perjuangan mengatakan kami oposisi, bagi publik itu penting pernyataan itu. Dan sekaligus apa istilahnya itu ya, membuyarkan bayangan orang bahwa PDI Perjuangan sekarang udah ketarik ke dalam. Gitu. Nah, kalau sekiranya Dasko tidak mengumbar foto itu, orang selalu membayangkan bahwa Ibu Mega itu udah ketarik ke sono, gitu loh kira-kira tuh. jadi entah itu saya nggak tahu tuh, tapi foto yang foto yang diumbar oleh Dasko itu justru pemicu bagi PDI untuk mengatakan kami oposisi. Kalau tidak, kan bayangan orang akan selalu keikut dan itu meributkan PDI Perjuangan. Nah, apakah itu langkah taktis bagi Dasko atau tidak? Saya nggak tahu. Tanya Dasko lah. Bang, ini kira-kira pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini ada korelasi politiknya nggak dengan mengikis kekuatan Pak Jokowi? Kan selama ini Pak Prabowo selalu disebut-sebut di dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Ini ada merusak konstelasi itu nggak? Saya tidak tahu ya. Cuma saya membayangkan begini, pada akhirnya kemudian Pak Prabowo harus berpikir realistis gitu. Apa yang realistis itu? Ya salah satunya faktor soal keadaan ekonomi kita kan.
Yang kedua adalah faktor wibawa Pak Jokowi. Kan makin ke sini justru tuntutan mengadili Pak Jokowi itu kan makin kencang. Ya. Dan itu jadi persoalan tersendiri bagi Pak Prabowo yang kalau kemudian beliau kelihatan tetap misalnya lah ya, datang lagi ke Solo, itu bisa berimbas secara politik kepada Pak Prabowo. Di tengah dia membutuhkan ya kepercayaan publik bahwa beliau mampu ngelola bangsa ini. Beliau mampu memerintah Republik ini, kira-kira gitu loh Pak. Nah, jadi itu salah satu faktor tuh. Nah, faktor yang kedua dari krisis ekonomi ini membuat mungkin ya Pak Prabowo sadar, loh kawan kita di masa depan tuh ya bukan Pak Jokowi gitu loh Pak. Yeah. Kawan kita di masa depan tuh ya Ibu Mega. Lebih menguntungkan. Bukan soal menguntungkan, faktanya Ibu Mega punya berapa tuh di DPR gitu loh Pak. Ya, ya. 110. 110 orang. Itu kenapa Gibran nggak dibawa bertamu Bang silaturahmi? Dan saya kira gini ya, apa namanya ya, itulah kematangan Ibu Mega ya menurut saya sebagai politisi gitu. Orang banyak mengecam Ibu Mega kalau dia mengeluarkan surat menghimbau kepada kepala-kepala daerah yang terpilih itu untuk tidak ikut retret gitu loh Pak. Sekarang efeknya ke dia nih. Dalam bentuk apa? Itu justru menurut saya ya membuat Pak Prabowo memang betul-betul berhitung kepada Ibu Mega. Coba Anda bayangkan, sekali surat melayang, istilah saya 2 pulau terguncang. Saya bilang ya. Satu namanya Pulau Istana, Hambalang ya kan. Satu Pulau Solo. Apa terguncangnya? Pak Jokowi lihat, Pak Prabowo lihat. Kok begitu berani loh ya. Sebagian kepala daerah itu ngikutin perintahnya Ibu Mega. Padahal mereka udah dipilih oleh rakyat. Nggak bisa loh anggap main-main. Kalau ada 40 ya sekarang berapa? Katanya hampir 120 atau berapa itu. Daerah yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Di awal mereka baru dilantik oleh presiden, mereka udah bisa mengatakan kami ikut loh himbauannya Ibu Mega gitu. Anda bisa bayangkan. Sementara Pak Prabowo harus melaksanakan MBG, ya kan ini macam-macam, yang semua tingkat kesuksesannya sangat tergantung juga kepada kepala-kepala daerah itu, gitu loh. Bang, jadi yang saya sebut realnya temannya Pak Prabowo itu ya Ibu Mega. Makanya saya mengatakan Ibu Mega teman masa depan, Pak Jokowi teman masa lalu. Bang, ini menarik ini Bang. Aku agak torpedo lagi sedikit lagi Bang. Ini torpedo nggak nih? Torpedo Bang. Meledak ini Bang. Kan masa depan adalah Ibu Mega. Dan kita tangkap anasirnya bahwa kemarin pengangkangan konstitusi untuk Gibran, anaknya Pak Jokowi, itu kan satu komando kan PDIP. Tiba-tiba ada keputusan berbeda. Kawan ini kemarin Solo dari PDIP, tiba-tiba naik jadi calonnya Pak Prabowo. Mungkin nggak sih Bang, PDIP kemarin aja di era SBY 10 tahun mereka. Berani lapar, berani di luar, berani teriak-teriak, berani tarung. Ini yang begini, apalagi kemarin ada presiden yang melukai sikap partai. Mau orang itu ikut berlayar, kan berat juga Bang. Kan kalau itu udah jelas kan, Ibu Mega mengatakan kami oposisi. Iya. Ya salah satu faktornya kan masih ada Gibran di dalam kan gitu. Nah, katanya Bang, 10 tahun bakalan di ini semua nih. Oh, kan kalau saya lihat masih ada kawan itu soalnya di situ. Iya itu makanya belum tentu 10 tahun. Oh iya. 5. Belum tentu 10 tahun juga, ya kan. Jangan-jangan periode kedua Pak Prabowo juga udah ngelirik yang lain gitu loh Pak. Itu satu. Tapi yang kedua yang saya mau katakan begini. PDI itu kan satu-satunya partai yang secara tegas mengatakan dia oposisi kan. Apa yang kita nikmati? Satu, perdebatan politik gitu loh Pak. Ya, saya menyenangi itu. Ya, sebagai orang Medan ya, saya sedang bertengkar ide ya, bukan bertengkar fisik, bertengkar ide. Ruang percakapan publik. Ruang percakapan, saya senang. Itu makanya saya selalu kritik gaya politiknya Pak Jokowi gitu loh Pak. Yang mau A, tapi bilangnya B gitu. Nah, bilang B tapi sebetulnya maunya A gitu kan. Sebagai saya kulturnya orang pesisir ya kalau mau A gitu kan, kalau mau B gitu. Dan bertengkar untuk itu nggak ada masalah. Gitu kan. Yang penting tuh ya lo jangan fitnah, lo jangan
bohong gitu ya, lo jangan menggunakan kekerasan itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau ide dengan ide ditarungkan, bagi saya ya itulah peradaban gitu loh saya. Gitu. Itulah pentingnya demokrasi gitu. Nah, saya kira kalau kita kembali ke itu tadi, salah satu yang menarik situasi dalam 6 bulan inilah terasa pertengkaran itu muncul gitu. Dan itu kan membuat dinamika politik terus menarik. Gitu. Nah, Anda bisa bayangkan hanya satu partai loh, PDI itu yang melakukannya. Apa yang kita katakan? Jangan lagi digeragukan lah kemampuan PDI kalau lagi mengoposisi. Betul. Gitu saya. Ya kan? Dinamikanya jalan, meskipun mereka cuma sendirian gitu ya. Apalagi sering mereka tulis itu di caption ataupun dalam pernyataan-pernyataan sejumlah elit. Satyam Eva Jayanti. Iya. Apa artinya itu, Bang? Kebenaran akan selalu menang. Anjay. Iya. Nah kan itu makanya kita lihat juga Ibu Mega nggak pernah narik partai yang lain tuh kita oposisi. Nah, ya kan itu terserah gitu loh kira-kira. Itu yang pertama. Nah yang menarik ini ada juga yang menarik bagi saya adalah soal apakah mungkin dalam 5 tahun ke depan ini misalnya gitu ya akan ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi gitu kan? Ya, gimana itu? Coba. Kalau jawaban saya sih sepanjang yang kita kenal dari Ibu Mega nggak akan ada terjadi. Kayak Pak SBY lah. Pertama yang SBY, nah di luar itu kan juga ada dengan Pak Nasdem ya, Surya Paloh gitu kan. Iya. Apalagi dengan Pak Jokowi. Iya. Aku seringkali mengatakan begini, coba Anda bayangkan deh, kan kita bawa nih kawan dari katakanlah daerah gitu, lalu kita kasih jabatan, minta lagi saudaranya yang oke, saudaranya yang kita kasih, lalu kita naikkan lagi, awalnya dia cuma kepala biro, sekarang kita angkat jadi direktur gitu loh dari perusahaan yang kita kelola. Tiba-tiba di ujung kekuasaannya tanpa pamit dia pergi justru dengan pesaing kita gitu loh Pak. Ya, you masih mau ketemu sama orang kayak gitu. Udah, saya tanya aja lah dirimu ya. Paling kuku di mata aja. Cabut dah. Ada tengok udah cabut. Ya, mohon maaf ya. Saya mau tanya, kalau kamu masih mau ketemu? Kalau saya jelas nggak mau. Gitu ya, saya mengatakan saya orang pesisir ya, bukan pesisir ya. Cak Nur tuh menyebut kultur kosmopolitan gitu loh Mas, nggak bisa mengatakan A maunya B gitu. Iya. Saya dengan Anda beda sudah, makanya saya merasa bahwa politik tuh harus sungkeman apa-apaan gitu loh saya tuh. Tembak langsung. Lo sama saya beda gitu kan. Bener. Nggak usah harus sungkeman lah ya kan sekarang ini kan politik basa-basi itu begitu gemah ripah gitu. Ya loh calon pilpres kemarin itu ada loh ya, mohon maaf ya, calon pilpres wakil presiden kebetulan yang salamannya terus ini. Oh iya. Itu yang dipersoalkan orang secara konstitusi loh. Tapi kalau cara salamannya nggak ada yang bisa nandingin nunduknya tuh. Nunduk. Kayak orang Jepang itu. Dan orang ini terhipnotis dengan wah ini orang ini beradab. Bagaimana ukuran beradab? Konstitusi loh. Mati aku. Konstitusi yang kita korbankan itu. Nah, maksud saya harus ada orang yang merasionalisasi kembali politik. Nggak boleh dibalut oleh sopan santun palsu. Iya, basa-basi. Gitu. Kan ada ketua partai yang kemarin jadi calon wakil presiden juga. Yang tagline-nya itu adalah perubahan. Belum seminggu hasil pemilu di pilpres diumumkan, kita ikut deh yang sono. Caimin, aku terangin Bang. Itu politik basa-basi semua. Banyak ditembak-tembak di torpedo kali ini. Saya mau mengatakan kita harus kembalikan politik itu area pertarungan gitu loh. Yeah. Jadi bukan
bukan apa namanya kan sekarang orang menganggap politik itu area bagi-bagi, bukan area pertarungan. Kalau you menang, you berkuasa, saya oposisi, saya awasin gitu. Iya, 5 tahun depan kita bertanding lagi gitu loh. Idealnya seperti itu, Bang. Nah, itu dia politik itu, demokrasi itu dibutuhkan karena kita mau bertarung. Bertarungnya pakai apa? Pakai visi misi, bukan bertarung pakai senjata gitu. Nah, itulah demokrasi kita butuhkan gitu. Bukan juga memperalat hukum untuk membunuh lawan politik, Bang. Itu dia bagian yang saya sebut tadi itu politik basa-basi itu gitu. Di depan kita saling ini, di belakang udah disiapkan tuh apa namanya surat perintah penangkapan. Kalau lo nggak mundur, ini jalan nih gitu ya kan, repot gitu ya kan. Bang, ini balik ke agak zigzag. Rezim sekarang, Prabowo Gibran, ada kesan pengen merangkul semua orang, pengen mengajak semua bergabung. Pada akhirnya bagi-baginya jadi lebih banyak. Inilah nanti benang merahnya ke efisiensi anggaran. Tadi udah dibuka sama Bang F, MBG, Danantara, Pangkas, utang jatuh tempo. Ini akan jadi bom waktu nggak, Bang, menurut Abang? Karena kelakuan... Saya jujur ya, kalau ekonomi nggak terlalu menguasai. Tapi saya mengatakan tadi, apa sih motif utama bagi Pak Prabowo sehingga tidak membuat semacam administratif ketatnya untuk bertemu dengan Ibu Mega itu. Nah, saya membayangkan karena dia udah baca ini semua gitu loh. Dia udah merasa kalau kita nggak stop nih di politiknya, bisa berimbas ke sana nih gitu loh. Nah, oleh karena itu mungkin saya harus yakinkan dulu situasi ini nggak akan ke politik, sehingga konsentrasinya di ekonomi gitu loh, Pak. Nggak mikir lagi ini akan imbasnya ke politiknya gitu. Nah, situlah yang membuat beliau berangkat ke Ibu Mega tanpa administrasi yang ketat gitu loh. Yang udah terserah Ibu aja, maunya di mana, tempatnya di mana, harinya apa, kan kira-kira gitu loh, Pak. Nah, di situ mungkin beliau menjajaki, ya dah Ibu Mega kan. Ibu Mega tetap di luar, saya di kekuasaan ini, tapi setidaknya kita punya komitmen bahwa 5 tahunan ini sirkulatif gitu loh kira-kira tuh. Nggak akan ada lah kejadian seperti 98, pemilu yang dipercepat, macam-macam misalnya begitu tuh. Makanya saya katakan Pak Prabowo sih dapat 3, tapi itu daging semua tuh gitu loh kira-kira. Daging tuh, karena ada semacam komitmen itu gitu. Nah, Ibu Mega saya kira iya gitu, karena Ibu Mega juga seperti yang kita sebutkan di awal tadi kan sangat kalau konstitusi itu bagi dia nggak bisa, itu prinsip gitu. Jadi artinya siklus 5 tahunan itu akan dijaga oleh Ibu Mega gitu. Inilah kadang-kadang juga yang sulit dipahami orang dari orang kayak kita ini gitu loh, Bang. Kenapa? Kalau kita ngoncang dianggap orang tuh kita sedang menggoyang pemerintah. Enggak. Saya tuh selalu mengatakan berulang-ulang, siklus 5 tahunan itu harus dijaga. Tapi di tengah-tengah itu ya presidennya harus dijaga gitu loh, Pak. Benar. Ya, supaya kembali ke rel, Bang ya. Kembali ke rel, karena kita justru ingin 5 tahunan. Nah, dalam 5 tahun ini jangan terjadi putusan-putusan yang justru merugikan kita. Ya. Nah, sebab kenapa gitu? Ya kalau kemudian saya nggak terlalu misalnya ya pro para 5 tahunan, ya sudah tengah jalan aja kita cut gitu loh. Kalau misalnya menurut kita terlalu berlebihan gitu. Saya nggak 5 tahunan, tapi karena saya selalu ingin 5 tahun itu, loh bagaimana kalau presidennya buat keputusan-keputusan yang apa namanya itu ya sangat setback lah gitu ya dalam reformasi seperti revisi undang-undang KPK ya kan. Pelibatan TNI yang makin luas di ranah sipil gitu. Ini kan kita ini bolak-balik, Pak. Sipil kita ini kekurangan pekerjaan. Malah yang dicari pekerjaannya militer gitu. Benar gak? Benar. Double job lagi. Militer jalan, yang jabatan sipilnya tetap jalan. Padahal yang kekurangan pekerjaan sipilnya. Nah, koreksi kayak begitu yang kita lakukan. Karena kita mau 5 tahunan itu jalan. Cuma karena kita inginnya 5 tahun itu jalan, jangan sampai 5 tahun itu dipakai untuk justru setback gitu loh kira-kira itu. Seperti yang kita alami 5 tahun terakhir di eranya Pak Jokowi. Nah, sekeras-keras saya kepada Pak Jokowi, tetap saya mengatakan pemilu solusinya. Gitu. Itu kira-kira. Berarti
Pak Dasko sama Pak Muzani lebih lihai Pak Dasko ya Bang ya? Kalau Mission komplit ya Bang ya? ini seperti DPP PDI dengan paksinya Puan gitu loh Pak. Mana yang idealis mana Bang? Hah? Kalau Abang melihat sekarang kondisi Enggak, kalau bukan soal platform. idealis atau tidak. Kalau Mbak Puan ini kan lebih lentur lah. Kan dia masih berada dalam pola politik apa namanya itu ya, basa-basi itu gitu loh Pak. Sana ini gitu kan. Nah, kalau DPP ini menurut saya itu seperti Ibu Mega. lebih ideologis. Lebih mungkin tidak, lebih tegas aja. Ya, kalau memang kita di luar ya di luar, nikmatin aja gitu loh. Nggak usah dinegosiasikan ke sana kemari gitu. Itu, nah jadi apa namanya lebih pada itu sih. Nah mana di dalam perjalanan yang menguntungkan di antara dua ini saya nggak tahu karena boleh jadi pada momen tertentu watak politiknya Mbak Puan itu yang tepat gitu loh Pak kan. Kalau konteks yang seperti sekarang ya jelas paksi DPP itu lebih menguntungkan PDI gitu karena orang tidak melihat ada semacam PDI yang lari gitu loh dengan Berselingkuh. atau berselingkuh ya bahasa yang lain tuh gitu. Nah paksinya DPP itu jadi penting gitu kan karena beberapa kali orang mulai agak mengkritik ya sikap Puan di DPR itu soal RUU TNI lah macam-macam dan sebagainya. Nah mana yang penting tuh bisa saja itu jadi kasuistik gitu loh Pak. Pada momen tertentu polanya Puan tuh tepat gitu kan. Momen tertentu polanya DPP. Tapi kalau urusan prinsip ya DPP gitu loh Pak. Tapi ada negosiasi urusan prinsip gitu. Kalau kita melihat apa istilahnya helikopter view ya. Jangan sampai ini cuman permainan aja nih Bang. Yang mana? Di faksi Mbak Puan Abang bilang lebih dekat lah sama pemerintah. Kemudian DPP lebih dekat lah kepada akar rumputnya. Ini cuman bagian dari drama buat menguntungkan PDIP secara besar. Mungkin bukan drama, boleh jadi itu bagian dari skenario mereka. Karena bagaimanapun jadi main aman, bukan main aman. Bagaimanapun dua ini harus dikelola kan. Sektor publiknya harus dikelola karena itu suara untuk 2029 kan. Tapi sektor kekuasaan ini harus dikelola juga. Kenapa gitu? Karena dia punya kekuasaan juga. Berarti bisa dibilang PDIP sekarang ini pengen membuat everybody happy. Saya kira pada tingkat tertentu juga enggak. Gitu. Jadi karena nggak jelas sikapnya. Bukan nggak jelas, kan saya kira begini. Makanya saya menunjukkan tadi, kalau pada tingkat yang disebut dengan prinsip, nggak ada negosiasi di situ. Gitu. Yang bisa dinegosiasi itu pun elemen teknisnya. Jadi misalnya begini loh, sebagai contoh. Bagi saya nih, pemilihan presiden langsung itu prinsip, gitu. Nah, yang kita bisa negosiasikan itu apa? Yang bisa kita negosiasikan itu adalah misalnya apakah calon presiden itu punya KTP atau tidak? Nah, itu elemen teknis gitu loh, Pak. Apakah presiden itu harus melalui pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani? Itu elemen teknis. Tapi pemilihan presiden langsung itu adalah prinsip. Nah, maksud saya jangan sampai kita juga terbolak-balik gitu melihat ini kan kok dinegosiasikan enggak gitu maksud saya. Dalam konteks itu yang saya katakan. Cuma kan pertanyaannya apa yang prinsip bagi Ibu Mega? Saya nggak tahu. Itu pertanyaannya kan. Apa yang menurut Ibu Mega elemen teknis? Saya juga nggak tahu. Gitu. Nah, tapi setidaknya dengan pertemuan kemarin kita bisa melihat salah satu yang prinsip bagi Ibu Mega yang kalah ya oposisi gitu loh kira-kira tuh. Nah, bahwa di tengah oposisi itu ada elemen teknis yang dibicarakan. Ya yuk kita bicarakan bersama. Karena kalau kita bicara presiden, waktu Bu Mega itu di luar pemerintahan, di zaman SB, hampir 10 tahun gak ada ketemu. Itulah lagi cerita tuh. Kan saya udah mengatakan tadi tuh kan. Nah, kenapa Ibu Mega mau ketemu dengan Prabowo gitu? Karena di antara mereka nggak ada hambatan secara psikologik gitu loh Pak. Beda sama
Pak SBY. SBY itu mantan anak buahnya Pak Ibu Mega. Mega. Yang tiba-tiba nyalonin sendiri, nyelonong tuh istilahnya kan kira-kira gitu. Dengan Pak Prabowo beliau nggak punya kendala psikologik itu. Jadi mungkin karena itu yang membuat mereka bisa cepat ketemu juga gitu. Nah, kalau dengan Pak Jokowi lebih berat lagi, psikologiknya ada, historisnya ada, ya kan ininya ada semua gitu loh, Pak. Masalah. Bang, analisa politik Abang habis pertemuan kemarin di Tukumar kan banyak desas-desus reshuffle. Dan rezim Prabowo dan kabinetnya itu diidentikan dengan masih banyak orang-orang Jokowi. Kira-kira akan perombakan besar nggak menurut Abang? Ya saya nggak tahu. Cuman kalau saya mengatakan ya, kalau Pak Prabowo mau ambil simpati publik, ya, kepercayaan publik, ya memang dia harus melakukan reshuffle. Gitu. Tidak bisa tidak. Salah satu yang penting bagi Pak Prabowo sekarang ini ya meyakinkan publik bahwa dia yang megang kendali. Ya, benar. Gitu. Jadi beliau bukan presiden bayang-bayang gitu loh, Pak. Dia yang megang kendali sepenuhnya gitu. Makanya pada tingkat tertentu mungkin kunjungan ke Solo ketemu dengan mantan presiden itu kurang-kurangi dulu deh. Ini nasihat saya aja, kalau mau didengar silakan gitu ya. Dan hidup Jokowi itu harus kurang-kurangin Bang. Apalagi. Bang, biasanya itu. Nah, rezim tunggu dulu. Ada poin yang. Nah, yang kedua adalah kan orang mempersoalkan soal misalnya ada premanisme, ya kan, ini macam-macam. Ini salah satu yang saya mengatakan copot Kapolri. Yeah. Kenapa? Karena Kapolri ini seperti yang saya katakan, bakatnya itu jadi politisi. Kenapa bisa bilang politisi? Kan baru di eranya Kapolri yang sekarang orang mengenal istilah yang namanya parcok kan. Iya. Di era sebelumnya enggak. Kegiatan politik apa kira-kira yang dilakukan Kapolri sekarang itu? Ya, ini kesulitan kita itu kadang-kadang mendekati politik itu dengan hukum pidana gitu loh, Pak. Kalau di dalam hukum pidana itu mana barang buktinya? Kan repot saya menjelaskannya gitu. Ini maaf aku bilang kayak bau kentut lah, Bang ya. Bisa dicium tapi tidak bisa dirasakan, Bang. Kalau gini menurut saya, kalau ada orang yang mempertanyakan yang kayak begitu, ini berarti anak SMA yang baru masuk politik. Kira-kira gitu loh, Pak. Siapa? Awak mau narik pinggir jurang tadi, Bang. Iya. Kalau dia udah dokter politik, dia masa tanyain. Pertanyaannya, mana barang buktinya? Jadi politik ini kamu nggak bisa menyebut. Orang memperjualbelikan pengaruh. Gimana membuktikan jual beli pengaruh itu kan? Itu kira-kira. Salah satu upaya Prabowo untuk memperbaiki demokrasi ini pertama kepercayaan adalah publik. Kan salah satu yang kita lihat harus mengganti Kapolri gitu. Salah satu ya itu dalam kerangka reshuffle itu semua. Dalam rangka reshuffle itu semua, dia harus kelihatan full sebagai presiden. Bukan presiden bayang-bayang gitu. Ya. Dia pegang tongkat tuh Bang. Iya, gitu kan. Saya maunya saya gitu. Nah, kalau mau secara simbolik yang seperti itu ya ungkapkan dengan reshuffle. Nah, saya dari dulu mengatakan misalnya Budi Ari ganti. Saya udah usulkan. Siapakah yang dari Van ini yang kemarin di MK itu loh. MK. Ini Mendes ya. Mendes. Pak Yandri. Itu juga ganti kan. Nah, atau salah satunya adalah Kapolri gitu. Bang Noel perlu nggak? Karena dia wamen. Sama aja. Kita kan bicara level yang paling tinggi kan. Iya. Pakai Mayor Teddy, udah let call sekarang. Karena ini Bang, tadi Abang bilang PDIP prinsipnya itu aturan, konstitusi. Nah, iya itu bayangan kita. Iya. Kan saya mengatakan tadi, apa sih yang prinsip bagi Bu Mega? Ya saya nggak tahu gitu loh. Cuma kalau dilihat dari kemarin itu, mungkin yang bisa kita buat kesimpulan, salah satu yang prinsip bagi Bu Mega yang kalah ya oposisi, kira-kira gitu. Nah ini agak mirip-mirip sama rezim sebelumnya, menabrak aturan. Nah, siapa ini? Rezim Prabowo Gibran sekarang ya kita buka semua aja. Kemarin kan melanggar revisi Undang-Undang TNI. Iya. Pengangkat penempatan Teddy sebagai Seskap. Ya. Terus
ada beberapa lah. Rakyat bakal marah nggak Bang sama rezim ini? Itu yang saya sebut tadi, salah satu faktor penting yang harus dihimpun oleh presiden sekarang ini adalah kepercayaan publik terhadap dirinya. Oleh karena itu dia jangan main-main dan mempermainkan aturan demi kepentingan kekuasaan. Jangan malah aturan yang dirubah. Iya, kan ini pola yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi, yang menurut saya itu meniru pola yang dilakukan oleh Soeharto. Apa itu gitu? Yang pola itu adalah yang penting tujuan, gitu. Kalau cara mencapai tujuan itu menghalangi, bukan tujuannya yang diubah, caranya yang diubah kata dia. Pokoknya anak saya harus jadi wakil presiden. Tapi kan usia 40 tahun. Ya bukan anak presiden saya nggak boleh calon. Aturannya yang kita ubah kata dia. Nah, pola ini memang kelihatan di Pak Prabowo juga. Ini kan pola yang diperkenalkan oleh Pak Harto, ya kan. Lebih hebat lagi Pak Harto saat itu, ya hukum itu ada di dia gitu ya kan. Nah sekarang pakai ya DPR lah apa, sama kan. MK kemarin udah buat putusan bahwa yang dihitung itu adalah sejak ia didaftarkan kan, seperti membatalkan putusan Mahkamah Agung yang menyebut sejak dia dilantik kan gitu. Kan mau diubah tuh sama DPR kan. Karena konon ceritanya ada seseorang yang nggak bisa mencalonkan kalau hitungannya di pendaftaran gitu loh. Tapi kalau dihitung nanti di pelantikan, usianya pas gitu loh kira-kira tuh 30 tahun gitu. Nah akhirnya aturannya mau diubah, putusan MK-nya mau dibatalkan oleh DPR. Maka muncullah ya kan respon publik yang luas yang mendemo DPR macam-macam dan sebagainya itu gitu. Nah ini polanya hampir sama. Undang-undang TNI juga begitu gitu. Nah ini salah satu yang menurut saya harus diubah oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo masih kelihatan dengan gaya Pak Jokowi, yaitu yang penting tujuan, demi tujuan itu cara harus kita ubah misalnya begitu ya. Ya yang terjadi adalah reaksi publik. Ini kan kita jadi apa namanya ya, nggak ngerti aku. Misalnya saya kan kritik keras tuh, ngapain misalnya Pak Prabowo itu harus jemput aspirinya sampai ke Bengkulu gitu loh Pak. Benar. Ini juga Bang, revisi Tatip nomor 1 tahun 2020. Nah itu dulu. Secara tata negara kita kan agak menyalahi ya Bang. Ya itu yang saya kritik tegaskan. Dia Tatip diubah demi bisa mengontrol. Ya kan? Semua lembaga negara. Gitu. Bisa-bisanya begitu gitu loh. Siapa pemainnya itu Bang kira-kira? Hah? Pemainnya siapa? Ya, siapa di DPR ini? Dan di DPR ini yang paling dekat dengan kekuasaan siapa? Kayaknya satu nama itu. RU semua tak-tok. Seminggu, 2 minggu jadi. Aku dikirimin kawan ya, tulisannya tentang pertemuan mereka di satu tempat gitu. Panjang kan tulisannya. Komentar saya sedikit aja. Tolong, kalau mau buat undang-undang itu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Saya bilang. Itu aja. Itu aja pesanku saya bilang. Gak banyak pesanku. Tolonglah. Jangan susi, sur sendiri. Jangan sur sendiri. Kan? Itu yang kita sebut tadi tuh. Gak penting bagaimana caranya. Yang penting tujuannya bukan. Ya, demokrasi itu penting untuk ngatur cara. Ya kan? Jadi bukan jadi presiden itu demokrasi itu menjadi penting karena dia ngatur gimana cara orang jadi presiden kan, gitu loh Pak. Itu yang membedakannya dengan kerajaan. Kalau dengan kerajaan dia tinggal buat aturannya sendiri. Lo anakku, jadi lo ini siapa gitu. Nah, di demokrasi, you diatur cara itu seperti apa. Nggak pakai politik uang, nggak pakai politik rasial, nggak pakai politik macam-macam kan. Nah itu kira-kira tuh. Nah kalau Anda mau tujuan aja macam-macam, ya nggak usah pakai demokrasi. Anda bisa melakukan semau-maumu, tapi jangan sebut itu demokrasi gitu loh Pak. Nah makanya saya katakan, tolong dong sampaikan ke kawan itu, kalau mau buat aturan, bener caranya. Itu aja saya bilang. Ini mereka ini teman-teman yang mana ini Bang? Hah? Ya ini udahlah. Kayak dokter politik tadi tuh. Iya. Kan memastikan ya, salah satu fungsi dari pimpinan DPR, ini pimpinan ya. Jadi berarti banyak tuh pimpinan DPR itu.
memastikan bahwa proses pembuatan undang-undang itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Itulah salah satu menurut saya tugas dari para pimpinan DPR. Jadi kalau ada yang tidak sesuai mekanisme, tiba-tiba di tengah jalan nggak pernah ada ini prolegnas langsung masuk gitu ya kan, yang mereka harus tegur. Kenapa bisa begitu? Lalu dipersempit lagi pembahasannya misalnya nggak di komisi, cukup dibuat di balik gitu kan. Kan itu motong terus tuh. Iya kan? Udah masuknya motong, ya kan? Proses pembahasannya juga dipotong, ya kan? Nah itu justru yang harus ditegur oleh para pimpinan. Itu tugas mereka. Atau biar jangan banyak kamera, kita bikinlah hotel-hotel dekat Senayan. Jangan Nah gitu itu juga, dia. Bang. Lalu apa namanya itu pansusnya minta dibahas. Enggak. Ini efisiensi, bahas di DPR gitu loh, Bang. Ya kan? Ngapain gitu? Mohon maaf, masuk DPR ini susahnya minta ampun loh sekarang. Saya mau Udah kayak mau masuk kodim menurut waduh, ngeri. Makanya kalau misalnya ada acara diundang ke DPR, terakhir saya ingat saya diundang kemarin tuh soal apa namanya itu, saya lupa. Rencana pembuatan pansus berkaitan dengan hasil apa namanya bansos itu kan. Karena ada rencana buat pansus khusus soal bansos di Pilpres itu. Saya diundang oleh salah satu fraksi di sini untuk narasumber. Saya shock masuknya itu. Karena itu kali pertama ya dalam sepanjang saya datang ke DPR. Kok saya seperti orang asing gitu loh, Mbak. Justru mestinya pintunya dipermudah untuk rakyat. Ya kan? Padahal dulu abang sering keluar masuk sini ya. Waduh, ini kayak rumah kedua kita itu ya saat itu ya kan? Kayak udah rumah kedua kita itu. Nah, jadi Anda bisa bayangkan pengamanannya ya, cara masuknya ke DPR itu makin sulit. Lo anggota DPR-nya malah diungsikan ke hotel kan? Nggak masuk akal kita gitu loh saya. Padahal mereka bahas di sini jauh lebih aman. Lebih aman. Begitu masuk ke hotel ketahuan orang datang. Digerebek. Ya, pihak hotel kan nggak bisa melarang orang kan? Iyalah. Orang datang dia nggak mungkin ditanya lo mau apa kata dia ya kan nggak ada, iya kan? Jadi Koalisi masyarakat sipil itu. lah iya, jadi dia pindahkan ke hotel yang memungkinkan orang untuk datang gitu loh, Pak. Pihak hotel yang nggak bisa melarang orang datang dan sebagainya ya tamu dia persilakan, dia nggak mungkin juga tanya di depan, kamu mau apa ya kan kamu apa kan ya, Rencananya mau kabur dari wartawan, sorotan wartawan di sana malah dapat sorotan. itu dia menurut saya. Padahal di sini paling aman loh, nggak susah orang masuk di DPR ini sekarang gitu. Nah itu yang bagian dari yang bolak-balik itu tadi kan, yang kekurangan pekerjaan sipil, yang diperluas jabatannya adalah militer kan, itu bolak-balik. Tapi di sipilnya udah sipil tapi lagaknya kayak militer, banyak juga tuh. Goreng-goreng bajunya Bang ya. Itu dia. Petantang-petenteng pula di jalan Bang. Petantang ya kan. Retret. Retret itu kan kepala daerahnya semua sipil dan udah harus sipil. Tapi apa? Pelatihannya bukan pelatihan bagaimana menjadi sipil yang baik. Yang dilatih itu adalah bagaimana cara baris berbasis ala militer. Udah balik-balik Bang ya. Balik-balik. Ya. Balik-balik. Mestinya yang dilatih di retret itu adalah satu, cara berdialog, cara mendengarkan, cara mengkomunikasikan ide, cara menjawab pertanyaan macam-macam. Itulah yang dilatih di retret itu gitu loh. Mereka sebagai pemimpin sipil. Salah satu keunggulan pemimpin sipil itu menyelesaikan masalah dengan dialog. Kalau tentara itu menyelesaikan masalah dengan senjata. Iya kan? Pakai senjata. Ya kan? Dia mau berperang, ayo kita pakai senjata. Nah, itu tentara. Kalau sipil tuh pakai dialog. Nah ini sipilnya dilatih dengan ala militer, ya, baris berbaris macam-macam. Yang militernya dilatih bagaimana menjadi sipil. Kan itu ada penyuluh pertanian, ya kan ada militer tuh ya kan, itu jadi sipil semua tuh, penyuluh pertanian lah dan sebagainya gitu. Bang, kan. Kayaknya sama Bang Reni perlu juga Bang. Kalau misalnya kita udah nggak ada kontak, perlu dicari juga. Paten. Udah paten lah ya, udah torpedo lah ya. Udah semua isinya. Lagi pula kopi kita juga mulai habis. Ya udahlah, Fik. Tutup, Fik. Guys-guysku, apa yang kita bincangkan hari ini bersama Bang Ray
murni untuk menjaga ruang percakapan Ya. publik, Bang. Yap. Untuk menjaga demokrasi yang tetap Ya. hidup. Ya. Bagaimanapun sebagai negara demokrasi, partisipasi publik, suara masyarakat itu perlu sebagai check and balances, Bang. Kalau dari Bang Ray tadi, aku bisa ambil beberapa kesimpulan itu. Pertama, supaya Pak Prabowo itu lepas dari bayang-bayang Jokowi. Ya. Kedua, ya Bu Mega itu tetap prinsipil lah mengawal demokrasi. Ya mungkin itu aja ya, Fik ya. Kita ketemu lagi di torpedo berikutnya. Jaga kesehatan kalian, kayaknya situasi lagi nggak baik-baik aja ini. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan